Nah, narkoba gue sempet OD gitu kan. Gila. OD di rumah sampai kayak ada kawan gue beberapa yang di apa namanya di lokasi gitu kan. Di lokasi gue nggak ngerasain gue tidur. Gue ngerasain gue tidur. Cuman pas gue bangun kok teman-teman gue bawa Al-Quran. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di pojok kiri sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Selamat bergabung di Double Team. Have a nice word. What's up Double Team, kembali lagi di channel gue, Oke Octavian. Oke. Selamat bagi yang sampai puasa kedua ini. Udah kedua ya? Puasa ya? Udah kedua ya? Selamat buat kalian yang masih belum bolong puasanya kan di puasa kedua. Buat kalian yang baru puasa kedua udah bolong. Anak sialan emang lu ya. Bajingan. Emang lu sialan lu ya. Nggak punya akhlak lu ya. Oke, pada video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama temen lama gue. Dia mau cerita tentang kehidupannya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, nyalain juga loncengnya, like, comment, and share. Oke? Jika kalian sudah subscribe, itu tandanya kalian sudah bergabung di Double Team dan membuat saya jauh lebih semangat lagi membuat konten-konten yang jauh lebih baik lagi. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu nama lu ke penonton gua. Nalin, nama gua Anggi, biasa dipanggil Toke. Bang Toke. Oke, Bang Toke, salaman lu. Oke, udah lama kita nggak ketemu. Yoi, temen lama nih. Oke, Kek. Lu di sini gue mau tanya-tanya nih soal kehidupan lu di masa lalu gitu kan. Gue dengar-dengar lu sekarang udah agak lebih baik gitu kan daripada kehidupan lu dulu. Bener ya? Oke, Kek. Kan gue tahu tuh emang dari dulu lu hidup di dunia ya bisa disebut dunia hitam lah gitu ya. Dan sekarang lu katanya udah bahasa halusnya apa ya? Tobat. Bukan tobat sih, lebih tepatnya kayak lebih ke arah yang lebih baik. Oke, iya. Ya kalau tobat mah kesannya kayak terlalu udah formal banget. Iya, udah benar-benar tobat gitu. Taat. Kita kan baru perilaku aja ya. Buat ke agama masih jauh lah. Ya, gitulah. Oke, lu ceritain nih kehidupan lu dulu gimana gitu, kayak kan mungkin subscriber gua, penonton gua juga pengen tahu gitu masa lalu lu kayak gimana gitu. Dan buat pelajaran juga buat mereka yang masih bader gitu, gimana caranya kok lu bisa gitu ke jalan yang lebih baik sekarang itu. Silakan, kayak gimana lu kehidupan lu dulu gimana tuh. Gua ngerokok dulu boleh? Boleh, ngerokok sambil ngerokok, santai kita ngobrol santai. Like, oke, subscribe, jangan lupa. Ya dulu kan pas masih ya dibilang tuh gue udah bajingan nih. Di atas lagi bajingan. Apa tuh berarti tuh? Udah biadab lah. Biadab, oke. Di atasnya bajingan udah gue. Iya, oke. Kayak kehidupan lu dulu tuh ya? Dulu udah beberapa tahun yang lalu lah gitu. Dulu kan gue pernah jadi bisa dibilang kang pukul. Kang pukul yang benar-benar kayak dibilang kang pukul yang dibayar. Oh, jadi lu pernah jadi tukang pukul bayaran? Buset. Iya. Nah, jadi percaya sih, badan lu emang gede banget. Udah kayak apa ya? Jauh sama gue gitu. Oke, lanjut. Ya kan dulu tuh kayak apa namanya? Ya pernah lah sampai itu benar-benar sampai ngilangin nyawa orang. Wih, gitu. Gila. Bisa dibilang sesuai request lah. Sesuai request, gila. Ya. Sesuai request gitu kan, kayak orangnya minta tangannya dihilangin atau apanya yang dihilangin. Gitu. Iya. Nah, gue sebelum ngelakuin itu kayak gue itu kayak mabuk dulu. Jadi lu neken dulu nih, biar enak. Maksudnya biar kayak nggak ini banget, gue nggak down gitu. Kalau orang yang ngelawan kan gue masih bisa gitu kan, masih bisa guanya buat ya ayolah gitu kan. Ya lu maksudnya neken dulu itu pakai apa tuh? Minuman apa tuh? Apa aja sih ya? Minuman masuk. Minuman, obat-obatan nih ya. Obat-obatan sampai sabu. Oke. Tahu gitu kan. Tahu. Oh, lu dulu main gituan? Semua. Oh, gila. Semua lu cobain ya? Semua gue cobain. Nah, kayak orang nih, kayak misalkan lu nih nggak seneng sama orang gitu kan, nggak seneng sama orang.
ya kayak rekomend dari teman-teman gue juga kayak gitu misalkan kayak teman-teman gue yang lain nih lu kalau nggak senang sama orang nih kontaknya nih gitu Lu berarti emang apa sempet jadi tukang pukul bayaran? sempet gitu Iya kan iya iya. kayak ya udah banyak yang kontak gue dulu kan gitu bang gue nggak senang sama orang ini nih bang tolong dong bang habisin gitu Oke. gue cuma minta jari satu gitu Oh, jadi jari aja gitu. ya gue cuma minta jari ya udah kan mau nggak mau dia minta jari gue bawain jari gitu ke orangnya Gila. gitu Sadis itu lu kayak makanya itu lu pas jadi tukang pukul bayaran itu ada tarif-tarifnya gak lu? pastinya ada Pastinya ada ya. iya Misalnya kayak jari, misalnya dia minta jari bayaran berapa gitu. kayak gue cuma buat mukulin doang gitu nggak ada yang ngilangin ya. Nggak nyampe ngelumpuhin gitu. Gitu nggak ngelumpuin ya paling 500 sampai 1 juta gitu. Itu mukulin doang ya, nggak nyampe bikin cacat lah gitu ya. Cuman kalau buat sampai ngilangin jari, tangan, kaki atau apapun gitu kan, itu bisa sampai berjuta-juta lah. Ya. Gitu kayak 5 juta apa 6 jutaan gitu. Oke. Tergantung tubuh mana yang main dihilangin gitu. Gila. Lu itu ngeksekusi kayak gitu sendirian apa ada temennya juga lo? Ya tergantung. Kayak Tergantung. cuman kalau gue buat mukulin, gue sendiri jadi gitu kan, sendiri pun jadi. Cuman kalau buat sampai ngilangin adalah beberapa kawan gitu, 1 atau 2 orang gue bawa. Iya. Terus temen lu ini lu bagi duitnya apa gimana? Pasti dibagi dong. Pasti dibagi ya. Iya, cuman kayak ibarat 70-30. 70-30 ya. 70-30. Temen lu ini tugasnya ngapain nih kalau Nyulik. Oh, nyulik doang, terus Nyulik. eksekusi lu. Iya. Oke. Itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Udah lama ya, udah lama. Enggak sekarang kok. Tenang aja kan dia udah jadi Hello Kitty kan udah beda, udah ke jalan yang lebih agak bener gitu. Lebih agak. Agak doang, belum bener-bener banget. Belum. Oke. Lanjut ke. Selain itu lu pernah jadi apa aja kayak? Ya pernah di pasar. Pernah di pasar, lu pernah hidup di pasar ya? Hidup di pasar dan gue buat lu nih, lu jangan deh gitu kalau buat yang masih punya keluarga dan keluarganya mampu, jangan sekali-sekali main di pasar. Kenapa emang? Pasar kadang-kadang, ya kalau tergantung orangnya juga ya gitu. Pasar tuh kadang-kadang juga keras Ya emang pasar pastilah. Keras gitu. Ya kita tahu lah dunia pasar ya. Cuman kalau emang penghasilannya dari pasar, ya silakan. Cuman niat di pasar aja buat jualan gitu, jangan yang aneh-aneh. Iya. Kan bisa ada mandur-mandurnya gitu ya. Pasti ada mandornya. Lu itu di pasar maksudnya lu minta-mintain ke pedagang apa gimana? Ya biasa lah nongkrong sama teman-teman, dagang juga Dagang gitu. juga, Dagang gitu kan. Ya sempat kehasut sama orang-orang situ. Nama mandur-mandurnya, preman-premannya buat ya kayak ayolah minum ini itu jadi kayak duit dagang gue kayak habisnya cuman buat minum gitu, jadi kayak hasutnya gue ke situ. Cuman nggak semua, cuman ada beberapa doang gitu. Oke. Lu itu awal Badr itu pas kapan gitu awalnya lu diajak apa gimana awal mulanya gitu? Kan lu nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi tukang pukul kan nggak mungkin. Kalau buat awal mula ya gue benar-benar Badr tuh gue pas sekolah. Oke. Pas sekolah tuh gue ya kayak badannya tuh minum, mabuk gitu kan. Iya. Masih di batas wajar lah buat anak sekolahan yang mabuk-mabuknya. Terus kayak pakai obat. Udah gitu. Banyak sekarang soalnya. Parah, makanya. Iya terus lanjut. Terus kayak gue pakai obat gitu kan. Nah dari situ kayak gue makin lama kan terus gue putus tuh sekolah. Lu putus, berarti lu nggak nyampe lulus? Nggak nyampe lulus, gue putus di kelas 2 SMP, naik kelas 3. Oh, naik kelas 2 SMP, naik kelas 3 lu udah putus sekolah tuh? Berarti lu cuma punya ijazah SD dong? SD doang, gitu terus? Kan. Ya pas gue, putus sekolah tuh kan bingung dong, gitu. Mau ngapain gitu kan, di rumah juga domelin mulu gitu kan. Ya udah, gue lari ke jalan lah ibaratnya gitu, main di jalan. Hidup di jalan lah gitu ya. Hidup di jalan kayak sebulan baru pulang ke rumah. Pergaulan tuh ketemunya sama anak pang, anak-anak Vespa gitu kan mainnya. Malu nggak nyariin ya? Nyariin, cuman kan buat berkomunikasi kan susah tuh pas zaman dulu gitu kan. Benar. Nggak kayak sekarang. Iya gitu kan. Kalau dulu kan gue masih megang itu HP Asia gitu. Iya, Asia gitu. Asia. Asia sama HP
Nokia jadul gitu kan. Nah posisi itu kayak dibilang ekonomi mah ada, cuman kan gue nggak mau nyusahin gitu kan. Jadi Lu ya termasuk bukan orang yang susah kan? bukan Iya. gitu kan, makanya kayak gue ya udah gue mendingan hidup di jalan biar tau lah rasanya hidup sendiri mandiri gitu. Cuman gue salah ngambil jalan, ketemu sama orang-orang yang begitu kayak preman, anak-anak pang gitu kan, orang brutal lah ya. jadi gue ke bawah kan, namanya orang bergaul gitu kan, terus imannya lemah gitu kan, jadi ke bawah gitu, Benar. ke bawah dan Namanya juga jiwa-jiwa anak muda lah, nah, iya. gampang kehasut, penasaran pengen coba-coba gitu kan. betul. Nah lama-lama kayak gue tuh sering dipanggilnya dulu tuh karena sering ribut di jalan tuh, sering ribut, jadi kayak udah lu gue julukin Kang Pukul aja ya, Kang Pukul gitu kan. Nah kata gue sempat berpikir daripada gue cuma julukan Kang Pukul, mending gue jadi Kang Pukul beneran. Nah itu yang gue pertanyakan tuh, lo awal mula gimana tuh? Ya lanjut. Nah awal mulanya gitu, kayak daripada gue cuman julukan nih, kayak udah lo gue julukin Kang Pukul, teman-teman gue jadi manggil Kang Pukul. Ya udah jadi kayak gue ngomong sama temen gue buka jasa jadi Kang Pukul. Oke, awalnya gitu loh, awalnya ke teman ngomong. Cuman kayak awalnya itu kayak cuman pemikiran sesaat doang. Iya. Bukan buat serius. Dan teman gue malah nganggapnya serius. Oke. Gitu kan. Temen bajingan tuh. Ya udah jadi kayak teman gue yang pertama kali gitu kan. Dia sempet kayak punya masalah sama ceweknya, kena diambil sama orang gitu kan. Iya. Dia kayak nih gua pukulin nih bocah nih, gua bayar sekian gitu. Tarif pertama lu dapat bayaran berapa tuh dari temen lu? Ya namanya baru pemula kan, cuman dikasih 200.000 sama obat-obatan. 200.000 sama obat-obatan. 200.000 bagi zamanan kita masih dulu mah ya udah gede 200.000 gitu kan. Udah gede banget malah segitu mah. Gara-gara dia ceweknya diambil orang. Anjing bucin banget tuh bocah. Kayak nggak ada cewek lain aja. Ya udah kan, gue pukul tuh orang, gitu kan, gue culik, ya udah gue pukulin, gue habisin. Udah dari itu makin manjang. Makin manjang, oke, jadi mulut ke mulut ya. Iya, jadi mulut ke mulut, ya udah, sampai akhirnya gue jadi bener-bener jadi gitu. Makin parah ya udah mulai. Makin parah. Tangan, jari, apa beda ya? Awalnya makan mukul doang ya. Iya, sampai nyawa kan gitu, cuman alhamdulillah enggak sampai masuk. Enggak sampai lolos orangnya, enggak sampai benar-benar sampai kelewat. Oke. Koma sampai 2 bulan. Gitu anaknya. Ya udah dari situ gua sampai kayak maksudnya berhenti jadi Kang Pukul tuh, kayak gua ketemu sama orang dan orang itu yang pengen gua habisin, dan gua nggak kuat. Nggak kuat, gua malah yang dibalikin, dipukulin. Di situ. Iya, berarti lu pernah ngedapetin musuh yang lebih jago lah. Iya. Lebih jago. Dan ya ada langit di atas ada langit di atas langit. Iya. Iya. Di atas langit masih ada langit lagi. Iya, benar. Gitu. Di atas langit ada Hotman Paris. Iya. Kayak pas dari situ gua mikir, wah udah nggak bener nih gitu kan. Udah mulai jenuh lo. Udah males lah gua gitu kan. Udah gue mutusin buat udah nggak lagi gitu kan, cuman tetap gue bader gitu kan. Masih bader tapi nggak jadi tukang pukul. Iya, ya udah kayak gue lepas dari Kang Pukul, gue jadi kayak sering make gitu, jadi sering make narkoba lah ibaratnya gitu. Lu sempet make narkoba juga. Make narkoba gue kayak contoh kayak sabu gitu kan, kayak putau, kayak semua gila. lah gitu kan. Gila. Terus kata gue sempet ode. Sempet ode gue di rumah. Tapi lu dulu tuh pas lu jadi tukang pukul, lu pernah nyampe masuk ke penjara gitu gak sih? Alhamdulillah enggak, tapi jangan sampai ya. Alhamdulillah udah berhenti gitu. Sebelum masuk gitu. Sebelum masuk juga udah enggak lah. Jangan sampai penjara yang menyadarkan kita. Yoi. Oke, terus lanjut tuh ngobat. Iya, kayak bukan ngobat sih, ngobat mah gue pas berhenti dari Kang Pukul juga gue udah nggak pernah ngobat. Gitu kan. Tapi narkoba. Gila. Narkotika. Nah, narkoba gue sempet ode gitu kan. Gila. Ode di rumah sampai kayak ada kawan gue beberapa yang di lokasi gitu kan, di lokasi
gue nggak ngerasain gue tidur. Hmm. Gue ngerasain gue tidur, cuman pas gue bangun kok teman-teman gue bawa Al-Quran dari Oh, tadi pakai celana pendek jadi pakai gamis buset. gitu kan, sampai pakai baju koko gitu Buset. teman-teman gue. Pas gue tanya lu kenapa gitu kan, udah pada nangis gitu kan, gue tanya. Pas lu bangun udah kaget dong. Terus kayak temen gue nanya lu habis ngelayat di mana gitu kan, siapa yang meninggal. Gue digampar sama temen-temen gue Iya. gitu kan, lu habis pakai apa lu sampai begini Hmm. dan posisi itu direkam Iya, gitu, direkam gue, dan ternyata gue lihat rekaman gue, ya gila sih sampai bocor gitu, hidung bocor, mulut bocor, apa semuanya bocor gitu. Lu nggak nyadar apa itu? Nggak nyadar kalau gue ode gitu kan. Iya. Ya udah pas itu apa namanya, ya udah itu gue sempet vakum lah gitu, sempet vakum, cuman 2 minggu atau 3 minggu gue ngelanjut lagi. Dan gue alhamdulillah gitu ketemu sama teman gue. Berarti pas lu OD lu masih belum tobat belum? Belum. Masih make Okay. Gitu kan. Masih make, terus kayak setahun 2 tahun gue sering make sampai badan gue habis gitu kan, sampai badan gue habis. Gue ketemu sama temen gue. Temen lu? Ya temen gue yang bisa dibilang tuh punya abang yang di tempat kayak gitulah, tempat buat apa? rehab. Oh, rehabilitas. Tempat rehab gitu kan. Dan gue dibawanya tanpa sepengetahuan gue. Gitu, gue main dibawa aja, maksudnya gue nggak tahu nih mau dibawa kemana. Ikut gitu. Iya, cuma diajak ikut gue gitu kan. Ya pas gue diajak, taunya gue dibawa ke tempat rehab gitu kan. Gue direhab selama 6 bulan. Selama 6 bulan gue direhab di situ. Dan selama direhab emang kayak pertama doang gue masih dikasih, udah pas sampai benar-benar habis gitu dosis gue, udah gue kayak orang gila gitu, kayak orang sakau gimana sih gitu, karena gitu kan, kayak orang gila sampai ini gue kelet gitu kan. Ya udah pas gue keluar, gue kayak rasa gue dendam pertama. Gue dendam sama yang bawa gue. Yang bawa gue, cuma dalam pikiran gue gini, gue keluar dari sini, ini anak yang pertama kali gue cari, yang buat gue intinya gue mukul aja sekali gitu, gue mukul sekali buat ngelampiasin dendam gue gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu gue di dalam gitu kan, di tempat tuh rehab, gue mikir gue ada terima kasihnya juga nih sama anak. Lah iya, gitu, niatnya baik kan. Iya, niatnya baik kan, buat kayak nolong gua gitu kan, nolong gua buat jadi yang lebih baik lagi gitu kan. Jelas. Ya udah tuh selama 6 bulan gua pulang, gua keluar, gua cari tuh anak sama gua. Ketemu kan, seminggu tuh gua keluar baru ketemu tuh anak. Ketemu gua tampol sekali, gua peluk langsung sama gua. Gua ngomong terima kasih sama dia gitu kan. Lu udah abis direhab, keluar dari rehab make lagi apa? Yang udah bersih lu? 2 bulan gua bersih. 2 bulan dari keluar itu bersih namanya, terus ketemu sama pergaulan lagi gitu kan. Ketemu pergaulan lagi, gue jatuh lagi, cuman jatuhnya nggak sampai kena narkoba. Gitu kan. Emang circle paling penting. Circle pertemanan itu paling penting, bro. Kan pernah ada pepatah, kalau lu main sama orang tukang minyak wangi, lu keikutan wangi. Benar. Kalau lu main sama tukang ikan, lu bakalan jadi amis. Benar, itu. Jadi circle paling penting. Kita harus pintar-pintar nyari circle pertemanan, circle lingkungan kita. Benar. Nah, pas itu kan gue namanya, pas keluar gue, ya bener lah gitu kan. Bener. Awal-awal tuh. Awal-awal, cuman kayak ada baik godaan gitu kan. Kayak teman, ayo gitu kan. Cuman kayak, ya namanya gue udah ini bersih gitu kan. Enggak, cuman tetap aja teman-teman gak percaya gitu kan. Sampai 2 bulan apa berapa gitu kan, gue ketemu di titik dimana bener-bener otak gue udah mentok. Kena masalah gitu kan. Iya. Ada masalah lah gitu. Kamu mentok, ya udah. Pas mentok, gue jatuh lagi ke minuman. Ke minuman doang. Nggak sampai ke narkoba. Ke minuman, ya udah gue jatuh lagi, gue minum lagi. Sempet gue ke narkoba gitu kan. Cuman nggak sampai parah. Cuman pas di posisi itu doang gitu kan. Ya udah, pas itu gue minum sampai jatuh lagi gitu kan. Sampai ya kalau buat minum sih ibarat kata gue masih bisa keluar lagi dari kencing. Enggak, terus udah gitu juga nggak ada efek kecanduan sih kata gue gitu. Tergantung dari orang gimana kan. Kalau lu enggak. Kalau gue enggak gitu kan. Ya udah. Nah,
pas itu gue ketemu sama temen gue lagi yang bangsat. Ketemu lagi Temen sialan. Nah gue kan kerja di satu tempat tuh, satu tempat, dan temen kerja gue ternyata make gitu kan. Dan pertama gue masih nahan, cuman nih anak makanya depan gue terus. Setiap gue menghindar tuh bocah ngedeket, gue menghindar tuh bocah ngedeket sama gue. Jadi gue kebawa lagi, dan gue jatuh lagi. Nah gue jatuh lagi gitu kan, gue make lagi, dan sampai gue di titik BD-nya itu kayak kawan gue juga, TO. Temen gue Target operasi nih ya. Nah, TO, ya udah, otomatis kan TO kebawa nih semua nih. Dan posisi pas dia TO, dia kan kena gitu, bukan TO doang, terus kayak kena gitu. Pas dia posisi kena gitu kan, posisi dia kena, gue WhatsApp, nanya. Gitu. Nanya apa tuh barang? Nanya barang, Oh, ada gila, nggak gitu iya. kan. Ya udah, gue kena gitu kan. Kena cuman nggak sampai kena ketangkep, cuman gitu. Dan juga kayak nggak ada BB, bener-bener nggak ada BB. Di BD gue juga nggak ada gitu kan, di BD gue juga nggak ada. Ya udah, dari situ gue udah kayak enggak nih, jangan sampai gue kena gitu kan, jangan sampai gue kena. Tapi lu termasuk beruntung ya, masih Iya. dilindungin mulu ya. Iya. Nggak nyampe masuk gitu. Nah ya udah, dari situ kayak gue udah benar-benar stop nih gue buat narkoba. Udah stop tuh. Stop gue buat narkoba, cuman tetap minum masih gitu kan. Kayak minum kayak ketemu sama temen lama gitu kan, kita minum ketemu sama teman lama. Kayak teman terus nikahan nyediain ya kita minum gitu. Cuman buat kayak apa sih ya disebutnya ya, ya intinya kayak buat minum gitu kan. Gue buat minum tuh bukan buat mabuk, cuman buat ngangetin badan. Iya benar, gitu. benar. Buat ngangetin badan dan ngehargain teman. Iya benar. Gitu. Cuman buat lo nih yang belum pernah minum, jangan, gak enak minum mah. Gak enak, bikin puyeng doang, ngabisin duit. Iya benar. ngabisin duit doang gitu kan. Tuh dengerin nih. Ngabisin duit doang. Ya. Nah, gue kan sempat ketemu sama orang tuh. Di kayak gue sama orang tuh, sama orangnya nggak kenal gue sama tuh orang. Kayak di warung, terus gue ngobrol gitu, ngobrol, nggak tahu kenapa gue kepancing sama tuh orang gitu kan. Kepancing buat cerita. Oke. Kepancing. Nah pas kepancing tuh kayak dia ngomong cuma satu kalimat gitu kan. Mau masih begitu aja, nggak kasihan sama orang yang di rumah gitu kan. Bagi gue kena banget tuh langsung sentuh tuh. Kayak kok bawa orang di rumah nih, kata gue gitu kan. Sedangkan orang di rumah gue nggak tahu nih kalau gue kayak begini gitu kan. Orang-orang di rumah gue nggak tahu gue kayak gini. Pokoknya keluarga lu betulnya lu benar aja gitu. Di luar gue benar gitu kan. Ya udah, gue dari situ harus pick up nih, jangan sampai bener-bener kena lagi gitu kan. Mas doing something gitu ya. Nah iya. Ya udah, gue mau nggak mau, kata bukan yang nggak mau emang mau gitu kan. Gue niat, gue tinggalin semua yang mau gue. Gue tinggalin kayak. Di situ tuh lu mulai sadar. Gue mulai sadar tuh kan, mulai sadar dari situ kayak gue tinggalin semuanya sama gue kayak gitu kan. Gue tinggalin kayak minum-minuman, narkoba, semua gue tinggalin sama gue kan. Bener-bener gue sampai nggak kena lagi kan gitu kan. Dan gue juga sekarang gitu buat berteman juga milih-milih gitu kan. Nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu gitu kan. Dan teman-teman yang benar-benar bikin gue hancur gitu, yang bikin gue hancur, gue tinggalin gitu kan. Buat main ya hayu, cuman jangan sampai gue jatuh lagi gitu. Kalau setiap dia mau begitu, gue pergi. Gue begitu, gue pergi gitu. Dan alhamdulillah buat sekarang di di pertemanan gue, circle pertemanan gue, yang bisa dibilang orang-orang yang bener lah gitu, yang bener-bener ngejaga gue. Sampai gue ada masalah, ayo sini dengerin, ayo cerita gitu kan. Ada masalah sekarang lu udah mulai nemuin circle lu nih gitu ya, yang ngebuat lu nyaman gitu. Iya bener. Dan setiap gue ada masalah apapun gitu kan, ya dia nih yang nolong gue. Jangan sampai
lu jatuh lagi, ayo mending cerita sama Oke, gua. iya. Dia menyediakan kudat gitu kan, menyediakan telinga. Jangan sampai lo ada masalah lu lari ke Ya, seperti dulu heeh. sini gitu ya. Iya, Dirangkul. Kayak Oke. gue sempet tuh, belum lama sih, sempet gue punya masalah kan, bisa dibilang masalahnya lumayan lah, lumayan berat juga gitu Iya, kan. iya. Terus ya udah, gue sampai sempat punya pemikiran gue buat jatuh lagi gitu kan. Oke. Karena sempat buat jatuh lagi, dan sama teman-teman gue, lu kenapa? Lu kenapa? Sini, jangan sampai lu kayak dulu lagi, jangan sampai, ayo sini cerita sama gue, gitu kan. Ya udah, gue dari situ kayak ya udah gue cerita sama dia, cerita gue ngeplong gitu kan, terus ya udah dibantu cari solusinya gimana gitu. Mantap, menarik. Jadi pada intinya circle yang paling penting. Circle pertemanan. Ya, kita harus pilih-pilih circle itu yang paling penting. Karena itu sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh pokoknya circle tuh. Jadi kita harus pilih-pilih bergaul dengan siapa, main dengan siapa gitu. Kita bukan berarti kita ngejauhin dia, musuhin dia, orang yang enggak. Main boleh, tapi jangan sampai ngelebur gitu ya, jangan sampai ngelebur, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu kan. Jadi kita boleh bergaul sama anak nakal, tapi itu buat ngebuka wawasan kita. Nah, betul. Buat ngebuka wawasan. Betul. Karena wawasan itu penting banget ya kan. Oke. Jadi kayak ibaratnya lu berteman sama orang-orang yang bajingan gitu kan. Itu buat patokan lu nanti ke masa depan gitu kan, kayak buat jalan hidup lu juga gitu. Iya, bener, pokoknya. Gitu. Jadi kayak lu ketemu sama orang, wah ini kayak gini gitu kan. Oh yaudah, jadi lu udah tahu nih itu gitu. yang paling penting. Oke. Pokoknya Toke, Bang Toke. Siap. Terima kasih sudah Siap. mau mampir ke channel gue ya kan. Mau ceritain kehidupan lo gitu kan. Ini nggak apa-apa nih gue uploadnya. Nggak apa-apa. Oke, siap. Pokoknya terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan tidak skip. Terima kasih yang sudah tidak skip iklannya. Jangan lupa klik subscribe, nyalain juga loncengnya. Klik like, comment, and share. Thank you.